Pagi semua. Kita akan melanjutkan dalam materi lingkaran, lanjut belajar dalam materi lingkaran secara khusus kegiatan kedua, yaitu bagaimana kita menentukan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Antara sudut pusat dengan sudut keliling. Nah, alur pembelajarannya nanti ada 3. Yang pertama pendahuluan. Ini dia. Bisa kelihatan? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Dari kertas ini tadi kita lipat dia menjadi 2. Menjadi 2. Jadi dia harus ketemu ujung-ujungnya supaya nanti hasilnya itu pas. Nah, ini jadi 2, kemudian kita buka. Kemudian di atas ini nanti anak-anak, ini Ibu lihat, di atas ini kita kasih titik A, kemudian yang di sebelah sini kita kasih titik B. Tujuannya supaya ada pembentukan sudut pusat. Jadi di tengahnya kita kasih titik O sebagai pusat dari lingkaran. Pusat dari lingkaran. Jadi di sini A, O, B ini adalah sudut pusat. Besarnya 90 derajat. Kenapa bisa dapat 90 derajat? Karena tadi kita melipat dia sebanyak 2 kali. Kemudian kalau dilakukan pengukuran dengan menggunakan busur derajat, nanti besarannya ini akan ketahuan dia 90 derajat. Dia akan ketahuan 90 derajat. Nah, kemudian kalau sudut pusatnya ini 90 derajat, kita akan bikin sudut keliling pada lingkaran ini, pada kertas ini. Sudut kelilingnya itu adalah kita harus bikin satu garis atau tali busur. Ingat bahwa sudut keliling itu tali busur. Kaki sudutnya itu tali busur. Kita akan bikin lipatan yang harus mengena pada titik A. Jadi ini kita akan bikin satu lipatan. Nah, lipatannya boleh seperti ini, boleh anak-anak lipat di sebelah sini, terserah anak-anak. Itu terserah anak-anak. Yang penting lipatan itu harus kena titik A. Dia harus kena titik A. Kemudian lipatan yang kedua, dia harus kena titik B, titik yang di ujung sini. Kita lipat. Nah, kemudian dari lipatan yang pertama dengan lipatan kedua, dia harus ketemu di satu titik di bagian bawah, di keliling lingkaran yang lain. Jadi kalau kita lipat begini, Ibu kalau lipat ke dalam ya, lipat ke dalam begini, terus yang satunya kita lipat lagi. Nah ini, lihat dia ketemu. Jadi lipatan yang pertama dengan lipatan kedua dia harus ketemu di satu titik di bawah sini. Nah, kalau sudah ketemu ini, titik ini yang nanti akan menjadi titik pusat, bukan titik pusat, titik sudut dari sudut keliling. Jadi kalau kita buka, kamu perhatikan ini lipatan tadi Ibu tarik garis. Ini ada garis, di bawah sini saya kasih C. Di bawah sini Ibu kasih C. Jadi C, B. Nah, ini ada besarannya. Ini adalah sudut keliling. Sudut pusatnya di atas. Sudut kelilingnya di bawah. Di sini 90 derajat. Tapi yang di bawah sini berapa? Nah, kalau kamu perhatikan, besaran atau bukaan dari sudut ini yang di atas ini lebih besar dari di bawah. Ini lebih luas dari yang ada di bawah sini. Nah, supaya bisa mengetahui ini besarnya berapa, kita menggunakan ini dia. Apa ini namanya? Ini namanya apa? Coba, ayo. Pelangi-pelangi kah ini? Ini apa namanya? Busur derajat. Lupa ya, kelas 7 sudah lakukan ini kan, demonstrasi di kelas per kelompok untuk penggunaan busur derajat. Nah, untuk mendapatkan besar sudut keliling yang di bawah, itu anak-anak menggunakan ini, alat bantu ini, yaitu busur derajat. Busur derajat. Nah, dari sini kan patokannya, perhatikan. Patokan bahwa di sini sudah diketahui sudut pusatnya. Berapa tadi sudut pusatnya? Yang ini? 90 derajat. 90 derajat. Nah, sekarang kita akan ukur sudut kelilingnya menggunakan busur derajatnya. Ujung dari sudut titik sudut dari sudut keliling ini kita akan temukan dengan ini. Terbalik ya ini. Kita akan temukan dengan titik ini, pusat dari sini. Harus ditemukan. Begini caranya, kamu perhatikan. Ini Ibu sudah ajar kamu. Semoga dengan mengingat
melakukan demonstrasi ini, anak-anak mengingat lagi apa yang sudah anak-anak pelajari 1,5 tahun yang lalu. Nah, ini dia. Ini kita lakukan pengukuran. Ini dia. Ini kita lakukan pengukurannya seperti ini. Ibu agak di sini. Ini dikasih lurus begini anak-anak. Sabar, salah. Ini dia. Jadi yang ini diluruskan dengan garis di sebelah sini. Sedangkan yang bagian tengah dari busur kita harus sama. Sudah. Sekarang lihat yang 60 derajat ini. Di sini N, ini N. Bisa N sih. A, B, C. Saya ganti aja, Ibu ganti. Di sini titik A, titik B, titik C, titik D, titik tengahnya O. Sekarang lihat yang ini, yang pusat, sudut pusat. A, O, D. Besarnya berapa? 60 derajat. 60 derajat. Menghadap busur yang mana? AD. Menghadap busur AD. Sekarang lihat sudut pusat, sudut keliling yang ini, ke arah atas ini. A, B, D. Yang di atas ini. Ibu kasih tanda. A, B, D. Yang ada lengkungan 2, sudut ini. Ini sudutnya menghadap busur apa? Ini, lihat. Dia menghadap ke busur apa di sini? AD. Busur yang sama, busur AD juga. Sedangkan sudut yang sebelah sini, A, ini C, D, ini dia sudutnya. Dia juga menghadap busur yang sama, yaitu busur AD. Nah, sekarang coba anak-anak kaitkan dengan yang tadi, yang sebelumnya. Jika di sini 60, berarti di sini berapa? 30 derajat, setengahnya. Berarti di sini berapa? 30 derajat juga. 30 derajat juga. Alasannya karena sama-sama sudut keliling. Sama-sama sudut keliling. Coba dilengkapi apa lagi? Ditambah lagi selain sama-sama sudut keliling, dia ada memiliki apa namanya? 2 kata kunci. Sama-sama menghadap apa? Sudut AD. Menghadap busur AD. Bukan sudut, tapi busur. Dia menghadap ini, busur AD. Jadi, sudut yang di atas ini, dia menghadap busur AD, tetapi sudut yang sebelah sini juga menghadap busur AD. Meski banyak sudut kelilingnya, yang ini kan hanya 2 gambar. Kita bisa gambarkan yang lain. Dari sini dia lari ke sini, baru dia ke sini. Yang jelas dia harus ketemu di ujung sini, di titik A, dengan titik D. Jadi harus ketemu titik A dengan titik D. Sebanyak apapun sudut kelilingnya, dia akan menghasilkan besar sudut yang sama. Patokannya dari sudut pusat. Kalau sudut pusatnya 60, maka sudut keliling di sini adalah setengah dari 60, yaitu 30. Di sini juga setengah dari 60, yaitu 30. Seandainya digambarkan sudut kelilingnya ke arah sebelah sini, itu juga tetap hasilnya sama, yaitu 30. Karena dia memiliki kata kunci, yaitu ini dia, menghadap busur AD. Tadi Billy sudah katakan, menghadap busur AD. Nah, dari sini, menurut anak-anak bisa digambarkan banyak sudut. Yang sudut keliling yang digambarkan bisa hanya 2 ini atau bisa lebih dari 1, lebih dari 2. Bisa lebih. Iya, bisa lebih dari 2, bisa 1 saja, bisa 2, 3, bahkan bisa banyak. Yang penting intinya dia harus menghadap busur yang sama. Busur yang sama ini sama-sama dengan sudut pusatnya. Jadi patokannya kalau sudut pusat menghadap ke sini, menghadap AD, berarti sudut keliling yang sangat banyak juga harus menghadap AD. Maka sudut-sudut keliling itu sudah pasti akan sama besar semuanya. Setengah dari sudut
pusatnya. Nah, itu adalah tujuan yang kedua. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, ini kesimpulannya. Ada satu ini yang pertama. Kita ulangi lagi, lihat di sini. Sudut pusat, coba baca bersama-sama dulu. Yang ini nomor 1. Nomor 1, 2, 3. Sudut pusat sama dengan 2 kali keliling. Nah, sekarang kalau sudut keliling bagaimana? Sudut keliling Keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Pusat. Nah, sekarang kesimpulan yang ketiga. Besar sudut keliling yang menghadap busur sama dengan sudut pusat adalah sama. Itu dia. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Pertanyaan yang ini dia. Pertanyaan, jawaban dari ke-8 pertanyaan ini bisa kamu buat dalam bentuk tulisan. Bisa juga kamu bikin video. Jadi kamu buat kayak begini, pakai video, pakai kamera HP, terus kamu mulai menjelaskan. Nomor 1. Jadi kamu tunjukkan dulu gambar dari lingkarannya berdasarkan ini pertanyaannya ini. Lingkaran ini kamu tunjukkan di kameranya kamu dulu, anak-anak punya kamera, baru anak-anak mulai menjelaskan. Ini bikin video ya. Tapi sebutkan dulu nama saya ini, siapa, dari kelas berapa. Saya akan mempresentasikan hasil penalaran tugas dari guru. Nah, ini adalah gambarnya, pokoknya anak-anak silakan atur bahasanya. Nomor 1, pada gambar tersebut sebutkan sudut keliling dan sudut pusat yang terbentuk. Jadi, seperti yang tadi kamu lihat ibu mempraktekkan, berbicara sambil mempraktekkan. Nah, itu adalah bentuk dari video. Bentuk video. Sedangkan kalau bentuk audio, berarti hanya bentuk rekaman suara saja. Tanpa ada wajahnya kamu. Itu juga bisa kamu lakukan. Atau kalau kamu mau bentuk yang lain, misalnya kamu ada memikirkan cara yang lainnya, silakan saja kamu lakukan. Bisa mungkin mau dengan gambar-gambar saja, menjelaskan dengan hanya bergambar, ya silakan. Yang penting bisa dimengerti. Kalau di sini kan ibu hanya tampilkan bisa lewat tulisan. Kalau tulisan berarti ya tulisan tangan seperti yang kamu kerjakan itu. Kemudian bisa lewat video. Video berarti ada suara, ada muka, ada gambar. Kalau audio hanya ada suara saja. Sedangkan yang lainnya silakan anak-anak berkreasi sendiri, tergantung dari keinginan anak-anak untuk mengerjakan tugas ini. Ini namanya produk ya. Jadi ada sesuatu yang anak-anak hasilkan, bukan hanya berupa tulisan saja untuk matematika kali ini. Tapi bisa lewat video, bisa audio maupun yang lainnya, tergantung anak-anak. Nah, sedangkan untuk kesimpulan hari ini, tadi sudah kita simpulkan bersama-sama. Ini dia. 1, 2, 3. Baik, terima kasih anak-anak semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Selamat siang. Terima kasih. Ibu akhiri ya, Ibu tutup kelasnya. Terima kasih. Refleksi saya terkait kegiatan aksi nyata 2.1 dan 2.2 adalah saya merasakan bersemangat dan tertantang karena aksi kali ini adalah aksi baru berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, di mana saya harus memadukan dua jenis pembelajaran yaitu diferensiasi dan sosial emosional dengan berorientasi kepada murid. Proses perencanaannya sangat menguras pikiran dan waktu saya karena saya harus mempersiapkan banyak hal dengan baik, yaitu RPP dan juga yang lainnya. Saya kesulitan sekali menentukan waktu belajar karena di sekolah saya tatap muka secara langsung hanya berjalan 1 kali dalam seminggu. Sehingga saya harus mengatur waktu dengan guru lain yang akan masuk mengajar di kelas yang sama yang akan saya tempuh aksi nyata ini. Sehingga saya mengambil jalur moda daring agar pelaksanaan aksi nyata ini bisa berjalan. Saat pelaksananya secara daring saya mengalami masalah di mana cuaca pada saat itu hujan deras dan angin kencang. Sehingga mengakibatkan jaringan internet terganggu dan banyak murid saya tidak bisa ikut terlibat dalam kegiatan aksi nyata ini.
Tidak sampai situ saja tantangannya. Setelah aksi nyata ini selesai, saya harus mengedit video yang durasinya sangat panjang menjadi hanya 15 menit. Ini hal baru dan tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Tetapi saya berusaha, meskipun berhari-hari saya lakukan tidak jadi-jadi atau tidak selesai. Tapi saya tetap berusaha dan akhirnya selesai. Dan sejauh ini saya cukup senang dengan hasil yang sudah saya peroleh meski saya lihat belum maksimal. Pembelajaran yang saya dapat adalah saya semakin mengerti bahwa tiap murid saya itu memiliki kebutuhan belajar yang beda satu sama lain, potensi diri, pengalaman, dan keinginan belajar yang berbeda, emosi yang dirasakan pun berbeda-beda. Saya juga semakin mengerti bahwa proses mendidik adalah benar-benar menuntun mereka menuju pada selamat bahagia sesuai dengan kekuatan kodrat mereka masing-masing. Bukan memaksakan kehendak saya sebagai guru, tetapi mengikuti apa mau mereka untuk belajar. Saya pun semakin paham bahwa peran saya harus benar-benar membimbing mereka ke arah yang baik, mengetahui apa yang mereka ingin lakukan, apa harapan mereka dalam belajar, dan merasakan apa yang mereka rasakan. Target saya adalah saya ingin mereka semua mengikuti pembelajaran ini, tapi ternyata belum tercapai. Saya juga ingin mengenal mereka lebih dalam tentang keberadaan murid-murid saya, dan saya inginkan bahwa mereka menikmati pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran yang lebih menarik dan lebih menyenangkan hati mereka sehingga mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dalam aksi nyata kali ini banyak sekali hal yang akan saya perbaiki, yaitu karena pembelajaran ini secara daring dan tidak semua murid saya ikut, maka saya akan melakukannya lagi lewat luring pada minggu berikutnya. Kemudian saya akan meminta masukan dari rekan sejawat yang lain untuk menilai dari pembelajaran yang akan saya lakukan. Proses belajar akan saya kondisikan dengan situasi yang ada, di mana jika memungkinkan saya akan ajak mereka ke keluar ruang atau mungkin ke ruang komputer supaya mendapatkan suasana yang baru. Jika di ruang komputer, maka saya akan memberikan game matematika atau game pembelajaran bagi para siswa yang tidak mengikuti pembelajaran daring sehingga mereka merasa bersemangat, ada hal baru yang mereka dapatkan. Kemudian dalam pembelajaran sosial emosional, saya akan memberikan banyak kesempatan bagi siswa lain atau murid lain untuk menyampaikan emosi mereka. Pembelajaran ini tentunya akan saya bagikan bagi rekan-rekan sejawat lainnya agar mereka pun dapat mengimplementasikan dalam kelas mereka masing-masing. Bagi saya, aksi nyata kali ini sangat bermanfaat bagi guru maupun murid jika diterapkan secara konsisten dan serius, karena murid akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dan guru akan lebih mengenal keberadaan murid itu sendiri. Guru tidak akan mengeluh bahwa murid ini atau itu malas belajar, tidak serius dalam belajar. Karena semua keluhan itu tentunya dikarenakan karena kami sendiri sebagai guru belum mengenal diri murid itu masing-masing. Mari kita menuntun murid seturut dengan kekuatan kodrat mereka, sehingga mereka mencapai keinginan belajar mereka, dan kita pun semakin bermanfaat bagi mereka. Sekian dan terima kasih.